Bertemu kembali. TNI Angkatan Udara melaksanakan misi pengangkutan peralatan kelistrikan milik PLN di Bandara Malikus Saleh, Lok Sumawe, Aceh. Pesawat angkut Super Hercules membawa 6.021 kg logistik PLN yang dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan jaringan listrik di wilayah terdampak bencana. Upaya ini diharapkan bisa membantu masyarakat yang masih mengalami gangguan pasokan listrik agar segera mendapatkannya kembali, khususnya layanan kelistrikan secara normal. Prajurit Kodim 0108 Agara berhasil menembus medan berat pegunungan dengan berjalan kaki melewati tanjakan dan lereng gunung. Prajurit mengantarkan bantuan logistik kepada korban banjir di Desa Rumah Bundar, Kecamatan Ketambe, Aceh Tenggara. Ada 90 prajurit Kodim 0108 Agara yang berjalan kaki selama 2 jam menembus jalur sulit medan pegunungan sebelum menemukan titik akhir yang bisa dilalui kendaraan menuju Desa Rumah Bundar, Kecamatan Ketambe untuk mengantarkan bantuan. 1 ton beras, 25 dus mie instan, 15 papan telur, 5 dus susu, 2 dos sarden, 10 koli pakaian, dan sejumlah barang kebutuhan sehari-hari lainnya yang dibawa puluhan prajurit. Tali Pak pegang. Saya mau lansir ke Desa Simpur sama Desa Rumah Bundar. Tadi rencananya sudah sampai titik, tetapi itu jalannya tidak memungkinkan karena longsor, Pak. Iya, Pak. Jadi ini kita ngangkir. Nanti sama anggota Babinsa ini saya ngerahkan sekitar 70-an kereta. Nanti sampai ke sasaran nanti. Ya. Ke Desa Simpur dan Desa Rumah Bundar. Bergeser ke Aceh Tamiang, warga terdampak bencana di sana membersihkan rumah mereka dari lumpur sisa bencana dengan keterbatasan air. Seorang warga bilang pembersihan rumah dan barang dilakukan agar mereka bisa kembali ke kediaman dari lokasi pengungsian. Warga berharap pemerintah segera memulihkan pasokan air bersih untuk warga. Presiden Prabowo Subianto hari ini mengunjungi posko pengungsian korban bencana di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Presiden bertemu pengungsi ditemani Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution. Kedatangan Presiden disambut antusias oleh korban bencana yang harus mengungsi karena kehilangan tempat tinggal. Saat meninjau posko pengungsian di Kecamatan Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto mengecek dapur umum, memastikan makanan untuk para pengungsi cukup.
Terlihat juga Prabowo sempat berbincang dengan sejumlah juru masak di dapur pengungsian. Setelah bertemu pengungsi di Langkat, Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto bilang telah menerima laporan sejumlah kekurangan yang dibutuhkan pengungsi korban bencana. Prabowo berjanji akan segera mengatasi sejumlah persoalan seperti kurangnya air bersih dan rusaknya fasilitas umum. Kekurangan sudah dilaporkan kepada saya, segera kita atasi. Tadi dilaporkan oleh Gubernur kekurangan air bersih, ya, air minum, perbaikan tanggul segera kita lakukan, ya. Panglima TNI akan kerahkan, TU akan kerahkan, Angkatan Darat, Kepolisian akan kerahkan semua kekuatan kita. Kita tinjau kondisi terbaru penanganan pasca bencana di Aceh, Tamiang, Aceh, lewat laporan langsung jurnalis Kompas TV Fida Alatas dan juru kamera Sunandar. Ada beberapa warga yang sudah mulai membersihkan kediaman mereka, Fida. Apa tantangan yang dihadapi warga saat ini? Ya, betul Tifal dan juga saudara. Tantangannya tentunya beragam Tifal. Mulai dari hingga saat ini saluran air dari PDAM yang menjadi sumber utama air bagi warga di Aceh Tamiang ini masih lumpuh atau belum dapat beroperasi. Tentunya Anda bisa bayangkan Tifal dan juga saudara, banjir bandang yang kemarin melanda ini merendam, bahkan ada yang sampai atap, ini membawa lumpur yang sangat pekat, dan saat kemudian banjir bandang ini sudah surut, yang tersisa dari rumah-rumah warga ini adalah lumpur yang ketebalannya cukup tebal begitu ya, sehingga saat ini lumpurnya sudah mulai mengering, jadi kondisinya mulai mengeras begitu ya. Artinya untuk membersihkan lumpur tersebut tidak bisa maksimal jika dilakukan secara manual begitu. Baik itu menggunakan air yang saat ini kondisinya masih belum bisa didapatkan oleh warga, ataupun alat-alat yang dimiliki warga sangat terbatas. Untuk itu Tifal dan juga saudara, warga sangat mengharapkan adanya hujan sebagai sumber air mereka untuk membersihkan rumah. Jadi kalau untungnya kemarin sore begitu ya Tifal, dan juga pagi hari tadi atau kemarin sore begitu ya, di Aceh Tamiang ini di beberapa titik lokasi sempat diguyur hujan, sehingga warga berbondong-bondong untuk menampung air hujan yang digunakan nantinya untuk membersihkan rumah mereka. Itu pun masih terbatas Tifal, karena kalau mengandalkan air hujan yang turun yang ditampung tentunya tidak semaksimal aliran air yang bisa diberikan dari PDAM. Sebetulnya Tifal dan juga saudara, tentunya yang paling dibutuhkan oleh warga adalah bantuan alat dari pemerintah berupa Blanwir, karena di hari ini saja Tifal dan juga saudara, kalau Anda menyusuri seluruh jalur atau seluruh jalan di Aceh Tamiang, tidak hanya akibat lumpur-lumpur ini sudah mengering, seluruh jalur di Aceh Tamiang ini, baik itu jalur nasional, provinsi, ataupun kabupaten begitu ya, debu yang begitu pekat ini menerjang, sehingga kalau Anda perhatikan Tifal dan juga saudara, para warga atau siapapun yang berada di sini ini perlu memakai masker. Tadi pun saya saat beraktivitas, para pengungsi ataupun relawan itu menggunakan masker agar tidak sakit tenggorokan begitu Tifal. Baik, semoga Anda dalam keadaan aman dan selamat di sana. Fida Alatas dan Sunandar melaporkan. Terima kasih. Saudara, hingga saat ini sejumlah jalan di Kabupaten Bener Meriah masih amblas, sehingga akses untuk mengirimkan bantuan kepada warga putus total. Warga terpaksa harus berjalan kaki puluhan kilometer untuk membeli sembako. Ini adalah salah satu jalan di kawasan Redelong, yaitu di Kabupaten Bener Meriah, yang terputus akibat banjir maupun longsor pada 26 November lalu. Saat ini memang belum adanya sentuhan alat berat di jalan ini, padahal jalan ini merupakan salah satu jalan penghubung antara Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Biren ataupun
Kabupaten Aceh Tengah maupun di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Benar Meriah. Mari ikuti saya melihat bagaimana kedalaman jalan ini yang putus dua saat terjadinya longsor kemarin. Nah, lebar jalan ini bisa kita perkirakan hingga mencapai 10 meter, namun kedalamannya yang longsor bahkan bisa mencapai 10 meter lebih. Ini merupakan salah satu yang sangat berbahaya bagi pelintas ataupun yang lainnya, sehingga sangat rawan terjadinya longsor kembali atau longsor. Jalan yang amblas akibat banjir dan longsor ini berdampak pada sulitnya akses pengiriman bantuan untuk warga di Kabupaten Benar Meriah. Warga nekat menerobos perbukitan yang terjal dan berlumpur dengan berjalan kaki selama berjam-jam untuk mendapatkan bahan makanan pokok. Akses jalan yang ditempuh warga untuk mendapat bantuan makanan cukup sulit, sehingga tak jarang mereka kehabisan mendapat bantuan bahan pokok. Bantuan nggak ada, disuruhnya ke situ, itu nggak ada. Pokoknya kami berapa hari, udah mau seminggu kami makanan kami nggak ada apanya. Artinya bantuan belum masuk sampai sini banyak. Belum masuk sampai sini. Warga berharap pemerintah dapat segera memperbaiki jalan yang rusak agar akses untuk distribusi bahan pangan mudah didapatkan. Syahril, Kompas TV, Benar Meriah, Aceh. Polisi menetapkan 2 tersangka dalam kasus penipuan berkedok wedding organizer Ayu Puspita. Polisi bilang ada 207 aduan dengan kerugian korban mencapai 11,5 miliar rupiah. Diskusinya hadir sebentar lagi.